Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'd. Kaifa haluki ya ukhti? Alhamdulillah, ana bi khair. Kaifa haluka Saga? Alhamdulillah bi khair. هل أنت مستعدة للدراسة؟ Ana musta'id. مستعدة الحمد لله. Hmm. Terakhir pelajaran kita sampai di sini, betul? Ad-Darsul Ashir. Ya, Saga. Hah? Bawahnya? Di halaman 65, 56. 56. Oke, tapi kita belum bahas ya kan materinya yang tentang hewan ini, belum ya kan? Sudah, Saga. Materi, materinya yakni tentang kata ganti kepemilikan. Belum, Saga. Ya, insya Allah kita akan bahas hewan ini ya. Kita sudah terjemahkan terakhir. Nah, sudah kita terjemahkan, tapi kita belum bahas tentang kaidah bahasanya. Jadi, Ukti, kita mulai pelajaran kita pagi ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Naam, di Al-Hiwar yang ada di Ad-Darsul Ashir ini, bisa kita nulakhis, khulasahnya adalah kaidah bahasa Arab tentang yang pertama itu, judul pertama boleh Ukti catat ya. Kata ganti untuk kepemilikan. Kata ganti kepemilikan. Boleh dicatat dulu ya. Bentar ya, Taib. Kata ganti kepemilikan itu, contohnya misal seperti ini. Bukuku. Ini bukuku. Itu bukumu. Jadi kan buku milikku dan buku milikmu gitu. Nah, itu contoh kata ganti kepemilikan. Hmm. Yang pertama, untuk kepemilikanku. Kedua, kepemilikanmu. Kepemilikanmu. Yang ketiga, kepemilikan kita atau kami.
Yes. Baik. Catat dulu ya. Contoh, bahasa Arabnya buku apa? Oh, Kitabun. ahsanti, kitabun. Contohnya di sini bukuku. Tabi. Kemudian, bukumu. Bahasa Arabnya adalah kita buka. Dan buku kita, buku kami. Atau afwan ke contohnya, ya buku kami aja. Buku kita atau kami. Bahasa Arabnya adalah kita buna. Oke, dicatat dulu ya. Sampai selesai. Alas. Nah. Nah, oke. Di sini, Ukti, kata ganti kepemilikan ku itu bisa diterjemahkan menjadi i atau ya sukun itu untuk kepemilikanku. Kemudian kalau ka itu untuk kepemilikan kamu.
Dan na itu untuk kepemilikan kita. Jadi bisa disimpulkan i atau ya sukun di sini sama seperti ana, ya sukun untuk ana, ka untuk anta, dan na untuk nahnu. Untuk nahnu. Ya, ini dia kesimpulannya. Dan untuk kepunyaanmu ini dibagi menjadi dua ya, Ukti. Kepunyaanmu itu dibagi jadi dua ya. Untuk kamu, kepunyaanmu laki-laki dan kepunyaanmu perempuan. Misal, bukumu laki-laki, bukumu perempuan. Kalau bukumu laki-laki, kita buka. Nah, kalau untuk antinya, itu pakai ki. Oke, bisa di sini tambah garis miring ya. Atau ki untuk anti. Untuk anti. Oke, yang tiga ini udah dicatat, Ukti. Khalas. Kalau sih. Oke, tambahkan lagi yang keempat ya. Yang keempat untuk ada untuk kepemilikan dia, dibedakan juga antara laki-laki dan perempuan. Antara kepemilikan dia laki-laki sama kepemilikan dia perempuan. Seperti ini. Nah, contohnya bukunya atau buku dia. Contohnya bukunya. Tapi bukunya ini bagi menjadi dua ya. Ada untuk laki-laki sama perempuan. Nah, ini dia. Hmm. Terus kalau bahasa Arab kita kita buhu, afwan, kalau bahasa Arabnya bukunya untuk laki-laki itu kita buhu, kita buhu. Kalau untuk perempuannya tidak kita buhu juga, beda. Misal bukunya untuk perempuan atau buku dia, kita buha.
Tabuhan. Yang membedakan adalah hu dan ha. Kesimpulannya, di sini kita tambahkan ya di bawahnya. Hu untuk huwa. Huwa itu artinya apa? Apa arti huwa? Hmm? Huwa artinya apa? Dia laki-laki. Sahih, dia laki-laki. Dan ha untuk hiya. Kalau hiya, Dia untuk perempuan. naam, dia perempuan. Sahih, ahsanti barakallahu fiikum. Catatannya seperti ini ya, dibagi-bagi seperti yang maksudnya dikasih cabang seperti ini ya, Ukti, supaya bisa difahami. Kelas? Oke, sudah dicatat, Ukti? Apa nih saudara? Apa nih saudara? Ana izin ke ruangan dulu saudara. Apa lagi dipanggil sama Mami? Oh, mau izin dulu sebentar. Ya saudara. Apa? Oh iya, Nam, tafadhali. Silakan.
خلاص استاذة. خلاص استاذة. Halas, saya. Ukti sudah selesai mencatat? يا استاذة. Oke, kalau dari catatan ini, wadih Ukti Azmi. Wadih untuk kata ganti kepemilikan. واضح أستاذة. Wadih. Baik. Kalau gitu, ada pertanyaan? apa nih ustazah, bisa di scroll dikit ke bawah. Oke. Ini, yang huwa ini apa ya ustazah? Tak Maksudnya? marbutah ya. Oh, bukan. Hak domir namanya. Hmm. Hak domir, iya. Itu pakai hak, nggak tak marbutoh. Kita buhu sama kita buha. خلاص ustazah. Baik, kalau sekarang. Ini coba. Baik. Eh, kemudian kalau posisi kaidah bahasanya, kita buhu, kita bi, kita buka, kita buki, kita buna, dan kita buha, ini posisinya sebagai mudhof dan mudhofun ilaih gitu ya. Jadi dia termasuk ke bagian materi mudhof mudhofun ilaih. Kalau dia masuk ke bagian mudhof mudhofun ilaih, mana yang menjadi mudhof dan mana yang menjadi mudhofun ilaihnya? Naam, kitab, kitab di sini sebagai mudhof. Mudhof ya. Jadi mudhof mudhofun ilaih itu nggak harus dari isim aja gitu. Maksudnya kata kata benda atau nama orang atau hewan atau kucing dan lain-lainnya, em, mudhofun ilaih itu bisa juga bentuknya seperti ini, seperti kata ganti ya, ka, ki, i, hu, dan ha. Nah, itu juga bisa menjadi mudhofun ilaih. Jadi hak domir di sini tadi kan ini untuk kepemilikan dia perempuan atau hia dan posisinya sebagai mudhofun ilaih. Ukti Azmi masih ingat apa aja ketentuan mudhofun ilaih yang kita pelajari kemarin? Apa aja ketentuan mudhofun ilaih? Ada dua ketentuan ya. Nah, yang pertama, Boleh tanwin dan boleh boleh tanwin dan boleh tanwin, boleh alif lam dan harus kasroh. dan harus kasroh. Oke, itu dia poinnya. Dan harus kasroh harokatnya. Coba Ukti lihat. Kita buha, kita buhu. Apa harokatnya? Apakah harokatnya berubah menjadi Biru. kita buhi, kita buhi, kita buki, kita buni? Apakah harokatnya berubah menjadi kasroh? Enggak. Mm-mm. Untuk ke ad ini atau kata ganti ya. Kata ganti itu domir.
Bahasa Arabnya dhamir. Nah, yang kita tuliskan ini seperti ka, ki, na, hu, ha, dan i itu namanya dhamir. Dhamir kepunyaan ya. Dia betul jawaban Ukhti Azmi. Dia nggak berubah harokatnya. Sedangkan tadi kaidahnya mudhofun ilaih itu harus berharokat Surah. Naam, harus berharokat kasroh. Nah, kecuali di ini ya, Ukhti. Kecuali di isim-isim yang mabni. Mabni itu artinya apa? Tetap. Yang harokatnya tetap. Jadi, domir, semua domir ya, Ukhti. Semua kata ganti. Kata ganti itu kan seperti anta, anti, antuma, ada ana, nahnu, ada antum, antunna. Banyak ya domir. Nah, itu semuanya mabni. Mabni di sini maksudnya apa? Harokat akhirnya itu tetap. Gak berubah-berubah sampai kapanpun. Anta gak akan berubah menjadi antu. Kemudian ana gak pernah berubah menjadi ani. Misal, kalau dia menjadi mudhofun ilaih posisinya, atau dia didahului oleh huruf jar, itu kan kaidahnya harus berharokat kasrah ya. Nah, tapi kalau untuk domir, kata ganti, seperti anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu, huwa, humahum. Nah, itu kalau dimasuk huruf jar, itu tidak berubah ya, harokatnya menjadi kasrah. Harokatnya tetap. Gitu ya, Ukti. Jadi tambah di notesnya, semua kata ganti, harokatnya itu tetap. Harokat akhirnya tetap. Semua isim mabni, afwan, semua isim domir, itu harokatnya tetap tidak berubah. Jadi kita buku, misal bahasa Arabnya buku dia, dia laki-laki, kita buhu. Harokatnya nggak berubah menjadi kita buhi karena posisinya sebagai mudhofin ilaih. Jadi tetap hu nggak berubah, tetap nanti kalau di Arabnya walha gitu ya. Kalau di Arab ya ukti, kita bun ini mudhaf. Mudhaf marfu wa alamatu raf'ihi ad-dhammah kitabu. Kalau hu wal ha dhamirun barizun muttasilun mabniyun. Dhamir yang bersambung ha ini i'rabnya dhamir yang bersambung yang mana dia mabniyun harokatnya tetap mabniyun ala apa harokatnya? Alat dhammi harokat hu itu dhammah. Jadi dia mabni ala dhammi. Dia tetap harokatnya itu dhammah. Fi mahalli jarrin yang mana dia menggantikan posisi jarnya mudhafun ilaih. Gitu nanti kalau diirapkan. Jadi harokat dia itu tetap dhammah, tapi dia menggantikan posisi kasrohnya mudhafun ilaih. Begitu juga untuk ka. Misal kita buka. Ka di situ harokatnya tetap sebagai fathah dan dia menggantikan posisi jar atau harokat kasroh sebagai mudhafun ilaih. Begitu. Jadi untuk yang semua isim yang mana dia punya dhamir yang bersambung kepada isim tersebut, itu posisinya atau kategori kaidah bahasanya dia masuk ke dalam mudhafun ilaih. Yang menjadi mudhafun ilaihnya adalah kata ganti dan yang menjadi mudhafnya adalah isim yang menjadi tempat sandaran kata ganti tersebut. Siapa itu isim yang menjadi tempat sandaran kata ganti ini bisa kitabun. Kalau di hiwar ini bisa zamilun, zamilun. Jadi zamili gitu ya. Nah, zamilunnya mudhaf, terus i di sini jadi mudhafun ilaihi. Mabni ala sukun karena harokatnya sukun. Mabni ala sukun fi mahalli jarrin mudhafun ilaihi. Contoh lain, ismuhu, ismu mudhaf dan hu di sini menjadi apa? Posisinya Mudhafun ilaih. betul, mudhafun ilaih tapi harokatnya karena harokatnya tetap dhammah dan dia menggantikan posisi eh, jar atau kasrohnya mudhafun ilaih. Gitu ya. Jadi dia kalau di i'rab dia nggak berubah menjadi kasroh, tapi tetap di i'rabkan dengan harokat dia karena harokat dia tetap.
emang kayak gitu, kaidah bahasanya memang semua dhamir, semua kata ganti itu harokatnya tetap kalau dia menduduki posisi jar, baik itu karena isim majrur atau mudhafun ilaih, harokat dia nggak berubah, cuman dia dierobkan sebagai mengganti posisi harokat kasroh gitu aja. Terus ada lugoti juga mudhafun ilaih, lugatuhu, ma'aka juga ya, ma'aka juga. Pokoknya semua yang ada kata gantinya, semua isim yang mana kata ganti itu bersambung di sana yang disambung dengan kata ganti di situ tersebut atau disebut mudhafun ilaih. Maka juga ya mudhafun ilaih. Apa tuh Ustazah? Ada pertanyaan? Tadi mabniyun itu artinya apa ya Ustazah? Kenapa boleh didekatkan lagi suaranya? Oh, suaranya jauh. Mabniyun Ustazah. Mabniyun. Kenapa mabniyun? Tadi artinya apa Ustazah? Ah, artinya apa mabniyun gitu ya? Ya Ustazah. Arti mabniyun tetap. Mabniyun tetap. Kalau kita sukunkan, maksudnya kalau kita berhenti di mabniyun, mabni gitu, itu disukunkan aja yunnya gitu kan. Jadi mabni gitu. Soalnya kan kalau orang Saudi berhenti, dia mensukunkan harokat akhirnya. Jadi kalau dijelaskan boleh. Kalau misalkan bacaan kita bersambung, mabniyun. Tapi kalau bacaan kita di akhir sudah berhenti, maka mabni disukunkan aja. Wadih? Mabniyun Ustazah. Wadih ya? Suara Ukti Azmi jauh. Uktinya pakai headset ya? Enggak Ustazah. Apa tuh Ustazah ini lagi di kamar sepupu jadinya suaranya dikecilin. Apa tuh Ustazah? Oh, nama bahasa. Jadi itu aja ya. Dan kalau posisi mudhafun ilaih kan dia bisa menjadi mubtada juga ya kan? Dia bisa menjadi mubtada sekaligus dan bisa juga menjadi khabar. Ya kalau mudhafun ilaih ini dia terserah ya bisa bisa di mana-mana dia. Jadi intinya kata ganti yang tadi ya Ukti, kalau Ukti menemukan ya sukun seperti ini atau ka atau na atau hu dan ha bersambung kepada isim lain berarti dia fix dia mudhafun ilaih insyaallah. Wadih? Wadih Ustazah. Oke, coba Ukti sebutkan mudhafun ilaih yang mana mudhafun ilaihnya itu eh yang mana mudhafun ilaihnya itu kategorinya adalah kata ganti. Nah, coba Ukti sebutkan di hiwar ini mana isim yang bersambung dengan kata ganti. Isim yang bersambung dengan kata ganti. Coba sebutkan dari awal ya. Man anta ana talibun bil jami'ah. A anta talibun jadid. Na'am ana talibun jadid. Min aina anta? Ana minal hind. Mas muka ismi Muhammad. Ah, adakah di sini yang merupakan mudhaf-mudhafun ilaih atau isim yang bersambung dengan kata ganti? Ismi Sahih, ismi. Tapi sebelum ismi ada satu nih ketinggalan. Apa itu? Mas Yes. Muka. Betul. Mas muka atau ismuka? Ismuka. Ismuka ya, jadi maknya nggak ikut ya. Ismuka, sahih. Apa artinya ismuka? Namamu. Untuk laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Betul, sahih.
Ini yang pertama, ada dapat. Terus ismi artinya adalah Namaku. namaku. Ahsanti. Oke, kita lihat lagi. Waman hadzal fata alladzi ma'aka? Apakah di kalimat ini ada isim yang bersambung dengan kata ganti Ma'aka. ma'aka? Apa artinya ma'aka? Bersamamu. Bersamamu laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Ahsanti barakallahu fik. Jadi ma'aka ini ukti sebenarnya artinya adalah ma'a anta gitu. Ma'a anta. Jadi kita nggak perlu nulis-nulis panjang-panjang ma'a anta. Cukup anta ini digantikan dengan ka. Ma'aka gitu. Kalau untuk bersamamu perempuan, apa bahasa Arabnya? Ma'aki. Ma'aki, sahih. Kalau bersamaku, Bersamaku. Ma'i. ma'i, sahih. Terus, huwa zamili. Apakah ada di sini? Zamili. Zamili, sahih. Apa artinya zamili? Teman kelasku. Sahih, teman sekelasku. Ahuwa aydan minal hindi ada? Enggak ada. Gak ada. La huwa minal yaban. Maujud? Mau jadi kan banyak apa? Maujud artinya ada. Enggak ada. Hmm. Masmuhu? Ismuhu. Ismuhu. Apa artinya ismuhu ini? Namanya. Namanya. Hu untuk kata ganti siapa? Perempuan. Hmm? La. Hu. Huwa. Huas. Laki-laki. Iya, sahih. Huwa ya. Hu untuk huwa. Artinya apa huwa ini? Laki-laki. Dia laki-laki. Ahsanti. Ini yang kelima ya. Terus, ismuhu Hamzah. Apakah ada? Ismuhu. Sahih. Ismuhu lagi. Naam. Yang keenam. Ma lughatuka ya Muhammad. Lugatuka. Sahih. Lughatuka. Ma maknaha? Bahasamu. Bahasamu. Ahsanti. Ini yang ketujuh. Oke, lugati al-urdiyah. Lugati. Lugati ini maksudnya apa? Artinya apa? Bahasaku. Sahih, bahasaku. Al-urdiyah. Ahiyya lugatun sahlah ada? Enggak ada. Gak ada. Naam, hiya lugatun sahlah ada? Enggak ada. Tidak ada. Sahih. Wa hamzah. Ma lugatuhu? Lugatuhu. Lugatuhu. Sahih. Hu ini untuk kata ganti siapa? Dua. Huwa. Sahih. Huwa artinya? Dia laki-laki. Iya, betul. Dia laki-laki yang mana kembali Eh, ke siapa? Dan ke Hamzah, siapa? apa bahasanya? Apa bahasa dia? Berarti dianya sini kembali ke, Hamzah. maksudnya eh, siapa yang dimaksud dia di sini? Dan Hamzah, apa bahasa dia? Berarti yang dimaksud adalah bahasanya siapa yang ditanya? Hamzah. Betul, bahasanya Hamzah atau bahasanya Hamid? Hamzah. Nah, bahasanya Hamzah. Dan Hamzah ini perempuan atau laki-laki? Laki-laki. Sahih, ahsanti. Jadi hu di sini untuk kata ganti huwa. Ya kalau huwa itu kan ukti, huwa itu kan dia termasuk ini loh domir goib. Mm-mm. Kenapa disebut domir goib? Domir yang nggak ada. Maksudnya dia artinya itu dia dan kita nggak tahu dia di sini siapa yang dimaksud. Nah, jadi dia perlu kembali ke siapa gitu. Hu di sini atau huwa di sini kembali ke Hamzah gitu. Yang dimaksud dengan dia di sini adalah Hamzah gitu ya.
Jadi dia memang sekilas itu nggak diketahui siapa fa'ilnya. Kalau kita masih pakai mainnya dia, ya dia itu siapa gitu ya. Karena itu dia disebut sebagai domir ghaib yang tidak diketahui gitu. Nah, jadi dia butuh domir yang zahirnya. Maksudnya dia butuh kata ganti ini kembali ke siapa begitu. Ke Hamzah. Wadih? Waduh. Nah, lanjut ya. Lugatuhu, lugatuhul yabaniyah. Ada? Lughatuhu. Lugatuhu, sahih. Wahia lugatun sa'batun. Gak ada. Gak ada. Aina abuka ya Muhammad. Abuka. Sahih. Abuka. Ini anak kasih warna merah ya. Soalnya dia termasuk kaidah khusus nanti yang akan kita bahas setelah ini insyaallah. Abi fil Kuwait. Ada? Abi. Abi. Sahih. Abi fil Kuwait. Abi di sini untuk kata ganti kepemilikan apa? Kepemilikanku. Ku. Sahih. Bahasa Arabnya apa? A. Ana. Ana ya untuk kepemilikan ana. Sahih. Huwa tabibun syahirun. Ada? Ada. Wa aina ummuka? Ummuka. Sahih. Aina ummuka? Yakni ummuka. Artinya ummu anta ya untuk anta. Kemudian, hiya aidan fil Kuwait ma'a abi. Hiya mudarrisatun hunaka. Ada di sini? Abi. Sahih, abi. Azahabta ilal Kuwait ya Muhammad? Gak ada. Naam, zahabtu. Gak ada. Wa zamiluka? Wazamiluka. Sahih, wa zamiluka. Aina abuhu? Abuhu. Jamil, abuhu. Abuhu fil Yaban. Abuhu. Abuhu juga. Huwa tajirun kabirun. Ada? Gak ada. Nggak ada. Alaka akhun ya Muhammad? Gak ada. Yakin? Alaka. Sahih, alaka. Alaka ini juga ya. Ini juga mudhaf mudhafun ilaih. Karena dia bersambung dengan kata ganti. Mana kata gantinya di sini? Ka. Untuk kata ganti apa? Huwa. Hmm? Laki-laki. Untuk kata ganti apa? Anta. Naam, anta ya, sahih, anta. Kalau misal Anda mau ganti untuk kata ganti huwa, jadi apa bahasa Arabnya? Alaha. Ah, Gimana sih? di sini kan alaka, masih untuk ini kan untuk kepemilikan anta. Kalau Anda ganti untuk kepemilikan huwa berarti berubah menjadi apa bahasa Arabnya? Alahu. Sahih, alahu. Kalau Anda ganti jadi hiya, Alaha. alaha. Kalau Anda ganti jadi ana, Ali. ali, sahih. Alaka akhun ya Muhammad, lanjut. Naam, li akhun wahidun. Ada di sini? Li. Li, sahih. Li juga termasuk ya. Li akhun wahidun. Ismuhu Usamah wa huwa ma'i fil madinatil munawwarah. Di kalimat ini ada Ismuhu. ismuhu. Ada lagi? Nah, nah iya. Ma'i. Wali ukhtun wahidatun ismuha Zainab. Ada? Li. Li Ismuha. ismuha
Wahia fil Iraqi ma'a zawjiha. Ada? زوجها. Na'am. Zawjiha. Zawjuha muhandis. زوجها. Zawjuha juga. Ya di sini harokatnya beda ya. Kenapa beda ukti harokatnya? Kenapa yang di awal zawjiha dan yang kedua jadi zawjuha? زوجها Mm-mm. itu زوجها زوجها nggak tahu sebenarnya. Nah, zawjiha kenapa dia di sini kasroh? Karena ada ma'a. Afwan tadi Ana salah menyebutkan ya. Ma'a itu bukan mudhaf ilaih. Ma'a itu masuk dzaraf ya. Dzaraf. Ma'a itu dzaraf, tapi sama kaidahnya kalau dia dimasuki oleh dzaraf, dimasuki oleh ma'a, maka isim yang datang setelahnya itu menjadi madzruf. Kaidahnya sama kayak mudhafun ilaih. Bedanya cuma namanya aja ya. Kalau mudhafun ilaih, kalau dimasuki oleh mudhaf, maka dia harokatnya kasrah gitu ya kan. Nah, kalau ma'a ini dia termasuk dzaraf dan madzrufnya ini namanya madzruf ya. Zauj itu namanya madzruf. Madzruf itu isim yang datang setelah dzaraf. Jadi kalau ada isim yang didahului oleh dzaraf itu kan ukhti, baik itu seperti ma'a atau ba'da zuhri atau qabla atau amama itu termasuk dzaraf ya, macam-macam dzaraf, maka isim yang datang setelahnya itu harus berharokat kasroh. Nah, itulah alasan kenapa zauji huna harokatnya kasroh ya, karena apa tadi? Karena kata sebelumnya ada zorof. Nah, didahului oleh dzaraf atau di sebelumnya ada dzaraf. Ahsanti. Terus, posisi dia sekaligus menjadi dua ya. Dia menjadi madzruf sekaligus jadi mudhaf juga. Karena ada ha. Ha di sini posisinya sebagai apa? Mudhafun ilaih. Hmm? Sebagai apa? Seluruh kata ganti tadi posisinya sebagai apa? Gimana saya pertanyaannya tadi? Pertanyaannya tadi yang ini. Ha di sini berarti posisi sebagai apa? Kalau zauj itu sebagai mudhaf, maka ha posisinya sebagai Mudhafun ilaih. nah, mudhafun ilaihi gitu ya. Jadi, kenapa zaujinya itu harokat kasroh karena dia mazruf karena sebelumnya ada dzaraf. Terus, kenapa di sini zaujuha muhandis? Zauju, kenapa harokatnya dhammah ukhti? Kalau bingung zaujuh itu posisi sebagai apa? Coba lihat posisi muhandis. Muhandis ini sebagai apa? Ya, saya Nah, posisi muhandis di sini sebagai apa? sabar. Kabar, sahih. Berarti zaujuha jadi apa? Mudhaf mudhaf. Mm-mm. Mudhaf betul. Posisi utamanya. Posisi utamanya zaujuha apa? Oh, kalau ada kabar berarti? Mudhaf. Hmm? Mubtada. Nah, mau betada ya. Jadi sebagai betada kan dia juga di awal kalimat ya. Setelah titik nih, jadi dia dihitung awal kalimat. Zaujuha dihitung sebagai awal kalimat. Jadi termasuk mubetada. Kemarin kan mubetada itu tanda-tandanya gimana, Ukti? Tanda-tanda mubetada. Dia harus di awal. Nah, Nah, awal jumlah. Terus nggak harus dia, maksudnya nggak harus bentuknya itu
Apa tanda-tandanya? Hmm, ayo di murojaah materinya. Buktinya udah murojaah belum kemarin? Karena kemarin belum ada. Karena lagi ujian. Qadarullah nanti jangan lupa murojaah ya. Dibuka lagi rekamannya, terus di ini catatannya dibaca lagi. Tamam ya, Ukti? Oh, belum. Nanti insya Allah kita adakan ulangan ya di akhir pekan ini insya Allah ya. Ya, Mustaidah? Mustahil. Mustahil. Mustaidah Ukti kalau kita ulangan pada akhir pekan ini Ujiannya via apa saja? via Gform insya Allah. Insya Allah sih ya. Insya Allah ya. Jadi materinya dari Ad-Darsul Awal sampai Ad-Darsul Ashir. Oke? Ya, saya. Naam. Jadi kita lanjut. Tadi kalau muhandis di sini posisinya sebagai khobar berarti zaujuha sebagai Terus ada mubtada dan si zauju posisinya sekaligus sebagai apa? Sekaligus sebagai mudhof mudhaf. Naam dan haknya menjadi mudhof ilaih. naam ahsanti. Barakallahu fiik. Oke, kita lanjut sedikit lagi ya. A'indaka sayyaratun ya akhi. Aku mudhof. Mana yang termasuk isim yang bersambung dengan kata ganti atau dhamir. A'indaka Ain, sayyaratun ya akhi ada. ain buka dan akhi. Naam, indaka sama akhi, sahih. Indaka ini termasuk ini juga ya, dzaraf. Inda termasuk dzaraf sama seperti ma'a. Jadi k-nya juga harus kasroh karena dia madzruf didahului oleh dzaraf. Ya, waktu ini kita kasih tambahan ya. Jadi di hiwar ini yang termasuk dzaraf tadi ada inda sama ma'a. Aki-aki betul. Dan yang terakhir, la ma indi sayyaratun, indi darajatun, hamzah indahu sayyaratun. Dan arti inda itu sama dengan li ya. Li, inda artinya sama. Nah, adakah di kalimat akhir ini, Ukti, yang isim bersambung dengan kata ganti? Indi dan indahu. Indi sama indahu. Ahsanti barakallahu fiq. Wadih? Insyaallah. Wadih ya. Ada pertanyaan? Ah, ada pertanyaan? Tidak ada sudah. Tidak ada wadih ya. Oke, insya Allah di pertemuan berikutnya kita akan lanjutkan materi kita. Insya Allah kita akan membahas tentang akhuka sama abuka secara khusus ya. Nah, jadi besok itu materinya masih berkaitan dengan isim yang bersambung dengan kata ganti untuk kepemilikan. Gitu. Nanti jangan lupa diulang-ulang lagi materinya ya, waktu Azmi, tamam. Sama masalah. Apa Nah. masalah kamu? Iya, nggak apa-apa. Semoga Allah mudahkan kita ya. Semoga karena juga anak paham kita kan sama-sama sibuk ya. Tapi nggak apa-apa, kita coba sebisa mungkin dan semoga Allah mudahkan. Jangan lupa selalu minta pertolongan sama Allah ya waktu agar selalu diberi kelancaran dan dimudahkan di setiap urusan kita. Amin ya rabbal alamin. Baik, jazakillah khairan ala husni istima'iki. Kita tutup dulu ya pertemuan kita pada pagi ini. Insya Allah akan kita lanjutkan besok. Bismillahi ta'ala. Kita tutup dengan baca hamdalah. Hayo wakti. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita baca doa kafaratul majlisnya. Ayo. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Amin wa jazakillah khairan. Oke, tafadhali fi amanillah.